Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada seorang lelaki ahli maksiat yang kehausan dalam sebuah perjalanan. Atas kehendak Allah, ia menemukan sumur yang dapat mengobati dahaganya. Ia kemudian turun ke sumur tersebut dan minum hingga hilang rasa haus yang tadi menderanya. Saat keluar sumur, ia dikagetkan oleh seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ia pun bergumam dalam hati, anjing ini kehausan seperti apa yang aku rasakan tadi. Laki-laki itu kemudian turun kembali ke sumur, lalu mengambil air menggunakan sepatu botnya dan segera keluar memberi minum anjing yang kehausan itu. Atas kebaikannya ini, Allah berterima kasih dan mengampuni dosa laki-laki itu. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iman, Anda belum terlambat. Selagi hayat masih dikandung badan, maka siapapun masih berkesempatan meraih surga dengan segenap kenikmatannya. Beramal soleh di sisa hari yang Anda punya, meski tak lagi tersisa bagi Anda selain hari ini. Tapi Anda pun bisa terlambat, sahabat iman. Jika ternyata di ujung kehidupan Anda yang Anda lakukan adalah amalan ahli neraka, meski selama ini Anda gemar beramal soleh. Begitu kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, fa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulul jannah wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang gemar melakukan amalan-amalan ahli neraka hingga tidak tersisa jarak antara dirinya dan neraka kecuali tinggal sehasta. Namun ketetapan berkehendak lain. Tiba-tiba ia melakukan amalan ahli surga di ujung kehidupannya dan ia pun masuk surga. Ada pula kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang gemar melakukan amalan-amalan ahli surga hingga tak lagi tersisa jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Namun ketetapannya pun berkehendak lain. Tiba-tiba ia melakukan amalan ahli neraka di ujung hidupnya dan ia pun masuk neraka. Sahabat iman, Anda belum terlambat. Sebab Anda belum memasuki fase sakaratul maut dan nyawa Anda belum mencapai kerongkongan. Maka ampunan Allah masih terbuka lebar untuk siapapun, untuk dosa apapun dan sebesar apapun dosa itu. Tapi Anda juga bisa terlambat, sahabat iman. Jika di ujung kehidupan Anda ternyata masih ada dosa yang belum sempat Anda mintakan ampun atasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah bertaubat, sahabat iman, selagi Anda belum terlambat. Orang-orang yang bertakwa pada hakikatnya bukanlah mereka yang suci dari dosa, bukan pula mereka yang tidak pernah lupa ataupun khilaf. Tapi mereka adalah orang-orang yang selalu menyegerakan taubat agar mereka tidak terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka di dalam surah Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya, mereka segera mengingat Allah lalu segera memohon ampun atas dosa-dosanya. Sahabat iman, Anda belum terlambat, sebab Anda belum sakarat. Maka rencanakanlah segera model sakarat seperti apa yang Anda inginkan di akhir hayat Anda nanti. Anda punya dua pilihan untuk itu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah yang dikatakan sebagai memulai dari akhir. Dan kesadaran akan model yang Anda inginkan ini akan sangat berpengaruh pada cara Anda mengisi waktu Anda hari ini. Mereka yang tahu bahwa hidup ini harus diakhiri dengan cara yang baik, maka ia akan mengisi keseluruhan hari ini dengan kebaikan. Sebaliknya, hilangnya kesadaran akan hal itu akan membuat hidup seseorang tidak terarah, hilang kendali, lalai sepanjang hari, mudah terperosok ke dalam lembah nista berkubang dosa, dan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka segeralah rencanakan pilihan Anda, sahabat iman, selagi Anda belum terlambat. Jika hingga detik ini pun Anda belum punya rencana untuk itu, maka waspadalah, karena Anda bisa terlambat, sahabat iman. Sahabat iman, Anda belum terlambat. Sebab hadis di atas tidak berarti bahwa kebaikan Anda selama ini akan sia-sia dan hilang begitu saja.
Tidak, sahabat iman. Sekecil apapun upaya yang sudah Anda lakukan dalam rangka mencapai akhir yang baik atau husnul khotimah, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Begitulah kata Allah di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Siapa yang melakukan kebaikan meski sekecil biji zarrah, ia pasti akan mendapatkan balasannya. Tapi Anda juga bisa terlambat, sahabat iman, jika Anda tidak konsisten melakukan kebaikan hingga akhir hayat Anda. Maka yang terpenting adalah konsisten dalam kebaikan, meski itu adalah kebaikan-kebaikan kecil selagi Anda belum terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal soleh yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang dilakukan secara berkesinambungan, meskipun itu sedikit. Seorang laki-laki bernama Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu kalimat saja, yang dengan kalimat itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun selain engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu berkomitmenlah dengan ucapanmu itu. Sahabat iman, hari esok adalah hari di mana Anda meninggalkan dunia ini menuju kehidupan berikutnya. Hari esok adalah kehidupan Anda di alam kubur menanti datangnya hari pembalasan. Dan hari esok adalah kehidupan abadi Anda di surga atau di neraka. Maka Anda belum terlambat, sahabat iman, sebab hari esok belum tiba. Tapi Anda juga bisa terlambat jika hari ini Anda belum juga menyiapkan bekal untuk esok hari. Tidak perlu yang muluk-muluk, sahabat iman. Cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan kecil namun konsisten, ditambah taubat yang rutin Anda lakukan hingga Anda bertemu dengan hari esok. Itulah persiapan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.